Malam itu, suamiku mengangkat gelas di tengah ruang makan rumah kami sendiri, lalu memperkenalkan perempuan lain sebagai calon nyonya rumah. Ibu mertua bertepuk tangan. Adik iparnya tertawa. Mereka pikir saya hanya istri miskin yang akan menangis lalu pergi. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Akta rumah ini, sertifikat tanah ini, bahkan rekening yang membayar pesta mewah ini, semua atas nama saya. Dan malam ini, saya yang akan menentukan siapa yang keluar dari pintu itu. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran. Dan setiap pelajaran menyentuh hati yang mendengarnya. Sebelum kita mulai, jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, cari tempat ternyaman dan dengarkan sampai akhir. Karena akhir dari cerita ini tidak akan kalian duga. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Selama 8 tahun terakhir, semua orang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga biasa, istri yang masak, mengurus anak, dan hidup dari gaji suami. Saya tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro, rumah yang rapi, tapi tidak mencolok. Mobil saya sedan tua yang umurnya hampir 10 tahun. Setiap pagi, saya bangun jam 4, menyiapkan sarapan, mengantar anak saya, Kenzo, ke sekolah. Lalu kembali ke dapur seperti perempuan rumahan pada umumnya. Suami saya bernama Damar, 38 tahun, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Di mata semua orang, kami pasangan sederhana. Dia yang mencari nafkah, saya yang menjaga rumah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah pemilik tunggal dari sebuah grup usaha properti. 13 gedung, 2 mal kecil, puluhan rumah sewa di Jakarta dan Tangerang. Ayah saya membangunnya dari nol, dari satu petak ruko di pinggir jalan, sampai menjadi perusahaan dengan valuasi ratusan miliar rupiah. Ketika ayah meninggal, semua diwariskan kepada saya, anak tunggalnya. Setiap bulan, dividen yang masuk ke rekening pribadi saya bisa mencapai puluhan juta, belum termasuk hasil sewa yang nilainya ratusan juta setahun. Tapi tidak ada yang tahu, termasuk suami saya sendiri. Mengapa saya menyembunyikannya? Karena saya pernah berjanji pada diri sendiri. Saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena harta saya. 8 tahun lalu, ketika Damar melamar, saya sengaja tampil sebagai perempuan biasa, anak dari keluarga sederhana, bekerja sebagai admin di kantor kecil. Saya ingin tahu, apakah dia mencintai Anindya atau hanya mencari jalan menuju kekayaan? Dan selama 8 tahun, saya pikir saya sudah menemukan jawabannya. Saya pikir Damar mencintai saya apa adanya. Ternyata saya salah. Kalau saya ingat kembali, awal pernikahan kami sebenarnya manis. Damar dulu pria yang sederhana. Dia bekerja keras. Dia memperlakukan saya dengan lembut. Setiap malam, dia pulang membawa cerita tentang harinya. Kami tertawa bersama di meja makan kecil. Saya bahagia. Saya pikir inilah cinta yang saya cari. Cinta yang tidak peduli pada harta. Saya bahkan diam-diam sering membantu karirnya. Ketika perusahaan tempat dia bekerja butuh investor, saya yang diam-diam mengatur agar salah satu perusahaan saya berinvestasi di sana. Damar naik jabatan. Dia pikir itu karena kerja kerasnya. Saya membiarkannya bangga. Tapi perubahan mulai terasa sekitar 2 tahun lalu. Setelah dia naik jabatan, dia mulai bergaul dengan lingkaran baru. Teman-teman yang gemar pamer, mobil mahal, jam tangan mewah, liburan ke luar negeri. Damar mulai membandingkan. Istri si Anu tuh karier bagus, bisa bantu suami. Lah kamu, cuma di rumah. Saya hanya tersenyum. Saya bisa saja membungkam mulutnya dengan menyebut satu angka di rekening saya. Tapi saya memilih diam. Saya masih ingin percaya pada lelaki yang saya nikahi. Lalu datang Kenzo, anak kami. Saya pikir kehadirannya akan mengikat kami lebih erat. Untuk sementara, memang begitu. Tapi, seiring Kenzo tumbuh, Damar justru semakin menjauh. Dia merasa hidupnya terjebak. Dia ingin sesuatu yang lebih.
sesuatu yang berkilau. Dan ketika Fania datang dengan segala kemudahan dan ambisinya, Damar merasa menemukan pelarian itu. Saya melihat semua perubahan itu perlahan, seperti melihat es mencair, sedikit demi sedikit. Tapi saya memilih menunggu karena saya ingin tahu seberapa jauh dia akan pergi. Dan ternyata dia pergi sangat jauh. Pagi itu, semuanya masih terasa biasa. Saya menyiapkan kopi untuk Damar. Dia duduk di meja makan sambil menatap ponselnya. Senyumnya tipis, tapi matanya entah kemana. "Mas, sarapan dulu," kata saya pelan. "Nanti saja," jawabnya tanpa menoleh. Akhir-akhir ini, dia memang berubah. Pulang larut. Sering keluar di akhir pekan dengan alasan rapat. Wanginya berbeda. Parfum yang bukan pilihan saya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu ada sesuatu. Tapi saya memilih diam dulu. Saya ingin tahu sejauh mana ini akan berjalan. Yang saya tidak tahu pagi itu. Hari itu adalah awal dari semua kebenaran yang akan terbongkar. Hari itu, saya mengantar Kenzo ke sekolah seperti biasa. Lalu, alih-alih pulang, saya mampir ke salah satu gedung milik saya di kawasan Kuningan. Di sana, tidak ada yang memanggil saya Bu Anindya istri Damar. Mereka memanggil saya Bu Direktur. Saya naik ke lantai paling atas. Tim manajemen sudah menunggu. Laporan keuangan bulanan tergeletak di meja. Selama 2 jam, saya menjadi diri saya yang lain. Perempuan yang menandatangani kontrak miliaran. Yang memutuskan gedung mana yang dibangun, mana yang dijual. Lalu, ketika rapat selesai, saya kembali menjadi Anindya yang lain. Ibu rumah tangga dengan sedan tua dan tas belanja. Dunia saya terbagi 2. Dan selama ini, saya nyaman dengan itu. Sampai sore itu, saya sedang menjemput Kenzo ketika ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu foto. Foto Damar. Sedang duduk di sebuah kafe mewah. Tangannya menggenggam tangan seorang perempuan muda. Di bawah foto itu, ada satu kalimat. "Bu, suami ibu bukan milik ibu lagi." Tangan saya gemetar. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya kecurigaan saya punya wajah. Malam itu, saya tidak bertanya apa-apa. Damar pulang jam 11. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Saya hanya menatapnya, lalu berkata, "Sudah makan, Mas?" Dia mengangguk, lalu masuk kamar tanpa menoleh. Saya duduk di ruang tamu sampai larut, menatap foto di ponsel saya. Dan di dalam hati, sesuatu yang dulu hangat, perlahan membeku. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menangis. Saya akan mencari tahu semuanya. Esok paginya, saya mulai memperhatikan. Saya melihat ponsel Damar saat dia mandi. Sebuah nama muncul berulang. Banya, dengan emoji hati di sampingnya. Pesan-pesan itu membuat dada saya sesak. Mereka membicarakan masa depan, membicarakan rumah, membicarakan saya sebagai penghalang. "Sabar ya sayang," tulis Damar. "Sebentar lagi, dia akan pergi sendiri. Dia tidak punya apa-apa. Mau kemana lagi?" Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Dia tidak punya apa-apa. Saya tersenyum getir. Dia bahkan tidak tahu rumah yang dia tinggali, mobil yang dia kira mobil dinas. Semuanya milik saya, hari demi hari. Saya mengumpulkan tangkapan layar, catatan transaksi, bahkan rekaman suara yang tidak sengaja saya dapat. Saya tahu siapa Fania, perempuan 26 tahun, bekerja di kantor yang sama dengan Damar. Hidup dari gaji pas-pasan, tapi bermimpi besar. Dan saya tahu satu hal lagi. Fania tahu betul Damar sudah beristri. Dia tidak peduli. Suatu malam, saya mendengar Damar menelpon di balkon. Suaranya pelan, tapi cukup untuk saya dengar. "Iya, Bu," katanya. "Anindya itu cuma beban. Tenang saja. Ibu pasti suka sama Fania. Dia lebih pantas jadi menantu ibu." Ternyata, ibu mertua saya sudah tahu, bahkan merestui selama 8 tahun. Saya melayani perempuan itu seperti ibu kandung sendiri, memijat kakinya, memasak makanan kesukaannya, membayar diam-diam setiap kali biaya rumah sakitnya menumpuk dengan uang yang dia kira dari gaji Damar. Dan inilah
balasannya. Saya berdiri di belakang pintu kaca, menatap punggung suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendiri. Tapi malam itu juga, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti menjadi korban. Saya mulai berpikir seperti pemilik. Konflik pertama yang terbuka terjadi seminggu kemudian. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal kecil yang menumpuk. Suatu sore, saya pulang dan menemukan barang-barang saya dipindahkan. Lemari pakaian saya dikosongkan separuh. Beberapa baju saya dimasukkan ke dalam kardus. Itu Fania yang minta, kata Damar santai. Dia mau taruh barang-barangnya di sini. Kamu nggak keberatan kan? Toh kamu juga sebentar lagi pindah. Saya menatap kardus berisi pakaian saya itu. Lalu menjawab, tenang, tidak apa-apa, Mas. Hari lain. Saya menemukan tagihan kartu kredit yang membengkak. Damar membelanjakan jutaan rupiah untuk tas dan perhiasan. Bukan untuk saya, untuk perempuan lain yang dia tidak sadari. Limit kartu itu sengaja saya batasi rendah. Uang sungguhan tetap di tangan saya. Suatu malam, Kenzo demam tinggi. Saya panik. Ingin membawanya ke rumah sakit. Saya mencari Damar. Dia tidak ada. Ponselnya tidak aktif. Saya membawa Kenzo sendirian ke rumah sakit dengan sedan tua saya. Menunggu di ruang gawat darurat sampai pagi. Sendirian. Esok harinya, ketika Damar pulang, saya bertanya, di mana dia semalam? Ada urusan kantor. Jawabnya cuek. Padahal saya tahu dari pesan di ponselnya, dia menghabiskan malam itu di sebuah hotel bersama Fania. Saat anaknya sendiri terbaring sakit. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar padam. Cinta yang tersisa lenyap sepenuhnya. Yang tinggal hanya satu tekad. Saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Lalu, seminggu kemudian, datanglah map coklat itu. Damar pulang membawa map coklat. Dia menaruhnya di meja makan, lalu menyodorkan sebuah pulpen. Dia, tanda tangan di sini, katanya. Saya menatap map itu. Apa ini? Mas, surat persetujuan. Aku mau ambil kredit untuk usaha. Butuh persetujuan istri. Saya membuka map itu perlahan. Mata saya berhenti di satu baris. Ini bukan surat kredit. Ini surat pernyataan bahwa saya, Anindya, menyatakan tidak memiliki hak apapun atas rumah yang kami tinggali. Bahwa rumah itu sepenuhnya milik Damar. Tangan saya dingin, tapi wajah saya tetap tenang. Mas, ini bukan surat kredit, kata saya. Dia tertawa kecil. Dia, kamu kan nggak ngerti soal beginian. Tanda tangan saja, ini buat kebaikan kita. Saya menatap matanya. Di sana tidak ada cinta, hanya perhitungan. Aku baca dulu ya, Mas, jawab saya. Wajahnya langsung berubah. Halah, kamu tuh istri model apa sih? Disuruh tanda tangan aja banyak tingkah. Dia merebut map itu kasar, lalu pergi membanting pintu. Malam itu, saya tahu rencana mereka. Mereka ingin saya menandatangani surat itu, lalu mengusir saya dari rumah yang mereka kira milik mereka, tanpa apa-apa. Mereka tidak tahu. Surat itu tidak ada artinya, karena akta asli rumah ini ada di brankas kantor saya, atas nama saya, sah secara hukum. Tapi saya diam. Saya ingin mereka terus berpikir mereka menang. Beberapa hari kemudian, ibu mertua datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia masuk seolah rumah itu miliknya, duduk di sofa, lalu menatap saya dari atas ke bawah. Anindya, katanya dingin. Kamu sudah 8 tahun jadi istri Damar, tapi kamu gak bisa kasih apa-apa ke keluarga ini. Saya menuangkan teh untuknya. Maksud ibu apa? Kamu cuma anak orang miskin. Damar itu pantasnya dapat istri yang sederajat, yang bisa bantu dia naik. Saya tersenyum tipis. Lalu ibu mau saya bagaimana? Tahu diri, jawabnya tajam. Mundur baik-baik, jangan bikin malu keluarga. Saya menatap perempuan yang selama 8 tahun saya hormati itu. Lalu saya berkata pelan, baik, Bu, saya akan pikirkan. Dia tersenyum puas, mengira saya sudah menyerah. Padahal, saat itu, di dalam kepala saya, sebuah rencana
mulai tersusun rapi. Sebelum pergi, ibu mertua menyempatkan satu hal lagi. Dia membuka lemari pajangan saya, mengambil sebuah vas keramik kesayangan saya, hadiah dari mendiang ayah. "Ini ibu bawa ya," katanya. "Lumayan, bisa dijual. Toh kamu nggak butuh barang mahal." Saya menahan napas. Vas itu satu-satunya kenangan ayah saya. Tapi saya hanya berkata, "Silahkan. Bu, saya tidak akan bertengkar untuk benda karena saya tahu sebentar lagi seluruh rumah ini akan kembali ke tangan yang benar." Hari-hari berikutnya, mereka semakin tidak punya batas. Sasa, adik ipar saya, mulai sering datang. Dia memerintah saya seperti pembantu, menyuruh saya mencuci mobilnya, membersihkan kamarnya saat dia menginap. "Mbak, kopinya kurang manis," katanya suatu pagi, lalu menumpahkan kopi itu ke lantai. "Bikin lagi, yang benar kali ini." Saya membersihkan tumpahan itu dalam diam, membuat kopi baru sambil mengingat setiap detailnya. Suatu malam, saya mendengar mereka berunding di ruang keluarga. Damar, ibu mertua, dan Sasa. "Pokoknya, begitu dia tanda tangan surat itu, langsung usir," kata ibu mertua. "Jangan kasih waktu mikir." "Iya, Bu," jawab Damar. "Tapi dia agak susah disuruh tanda tangan." "Paksa," sahut Sasa. "Atau ancam soal Kenzo. Bilang kalau dia nggak mau. Dia nggak boleh ketemu anaknya lagi." Mendengar nama anak saya dijadikan ancaman, darah saya mendidih. Tapi saya tetap diam di balik dinding, mendengarkan, merekam. Mereka tidak tahu setiap rencana yang mereka susun sedang berubah menjadi bukti yang akan menghancurkan mereka sendiri. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor saya lebih awal. Ada satu hal yang ingin saya pastikan. Di ruang rapat lantai atas, tim manajemen saya sudah berkumpul. Mereka menatap saya dengan hormat. Di sini, tidak ada yang berani meninggikan suara pada saya. "Bu Anindya," kata Pak Rio, manajer operasional saya, "laporan kuartal ini sudah siap. Pendapatan naik 12%. 2 gedung baru di Tangerang sudah selesai dibangun." Saya mengangguk. "Bagus, lanjutkan." Saya menandatangani beberapa kontrak. Nilainya miliaran. Tangan yang sama yang semalam membersihkan kopi tumpahan adik ipar saya, kini menentukan nasib proyek bernilai ratusan miliar. Di tengah rapat, ponsel saya bergetar. Pesan dari Damar. "Dia, jangan lupa beli bahan buat acara minggu depan. Pakai uang belanja ya, jangan boros." Saya menatap pesan itu, lalu tersenyum kecil. Pria itu mengkhawatirkan uang belanja, sementara saya baru saja menandatangani kontrak senilai 30 miliar. Saya membalas singkat. "Iya, Mas." Salah satu staf saya yang kebetulan melihat layar ponsel saya bertanya hati-hati, "Bu, maaf. Semua baik-baik saja di rumah." Saya tersenyum. Sebentar lagi akan jauh lebih baik. Sore itu, sebelum pulang, saya mampir ke satu gedung perkantoran milik saya di Sudirman. Gedung yang kebetulan menjadi tempat kantor Damar dan Fania berada. Saya berdiri di lobi, menatap ke atas. Mereka bekerja di lantai 12, di gedung yang setiap meter perseginya adalah milik saya. Mereka menertawakan istri miskin yang katanya tidak punya apa-apa. Padahal, istri itu adalah pemilik gedung tempat mereka mencari nafkah. Saya tersenyum, lalu pergi. Waktunya hampir tiba. Sejak hari itu, mereka semakin berani. Fania mulai datang ke rumah. Awalnya dengan alasan mengantar dokumen kantor. Lalu, semakin sering, semakin lama. Suatu sore, saya pulang menjemput Kenzo dan menemukan Fania duduk di meja makan saya, memakai piring saya, tertawa bersama Damar seolah saya tidak ada. Sudah pulang," kata Damar santai. "Dia, kenalin, ini Fania, teman kantor." Fania menatap saya dengan senyum yang menusuk. "Halo, Kak. Aku sering dengar cerita soal kakak." Saya membalas senyumnya. "Oh ya, cerita apa?" "Ya, cerita biasa," jawabnya.
lalu melirik Damar. Mereka tertawa kecil. Saya menahan diri. Saya menggendong Kenzo, lalu membawanya ke kamar. Di belakang saya, suara tawa mereka masih terdengar. Malam itu, Kenzo bertanya, "Bunda, kenapa tante itu duduk di tempat Bunda?" Saya memeluknya erat. "Tidak apa-apa, Nak. Tempat Bunda tidak akan pernah bisa diambil siapapun." Dan saya bersumpah dalam hati, anak saya tidak akan tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat tekad saya benar-benar bulat. Kenzo pulang sekolah sambil menangis. Saya bertanya, "Ada apa?" "Nenek bilang aku nggak boleh main di ruang tamu," isaknya. "Katanya nanti Tante Fania yang tinggal di sana. Nenek juga bilang aku bukan cucu kesayangan." Mendengar itu, hati saya hancur. Bukan untuk diri saya, tapi untuk anak saya. Saya berlutut, menatap mata Kenzo. "Nak, dengar Bunda. Kamu adalah anak yang sangat berharga. Jangan pernah biarkan siapapun bilang kamu tidak berharga, termasuk nenek." Kenzo mengangguk, masih terisak. Malam itu, saya menatap langit-langit kamar sempit kami, dan saya berjanji, apapun yang terjadi, saya akan memberi anak saya kehidupan yang layak, tanpa orang-orang yang merendahkannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Damar mulai terang-terangan. Dia tidak lagi menyembunyikan ponselnya, tidak lagi peduli saya melihat atau tidak. Suatu malam, dia berkata di meja makan, "Aku rasa kita perlu bicara serius." Saya meletakkan sendok. "Bicara apa?" "Mas, aku sudah nggak bahagia. Kamu nggak berkembang. Kamu cuma di rumah, masak, ngurus anak. Aku butuh perempuan yang bisa mengimbangi aku." Saya menatapnya. "Jadi maksud Mas, kita cerai?" Dia diam sejenak, lalu berkata, "Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Baik-baik. Demi Kenzo juga, biar dia nggak lihat kita ribut." Saya hampir tertawa. "Demi Kenzo," seolah dia peduli. "Lalu rumah ini?" tanya saya. "Rumah ini punyaku," jawabnya cepat. "Kamu nggak ada hak di sini. Kamu datang nggak bawa apa-apa, jadi pergi juga nggak usah minta apa-apa." Saya mengangguk pelan. "Baik, kalau itu mau Mas." Mata Damar berbinar. Dia pikir saya menyerah. Dia pikir dia menang. Dia tidak tahu setiap kata yang dia ucapkan malam itu sedang saya rekam diam-diam dari ponsel di saku celemek saya. Minggu itu, tekanan dari mereka semakin menjadi. Suatu pagi, ibu mertua datang lagi. Kali ini membawa 3 koper besar. Dia menaruhnya di ruang tamu, seolah rumah itu hotel miliknya. "Mulai sekarang, Ibu tinggal di sini," katanya. "Mau mengawasi rumah ini. Takut kamu macam-macam sebelum pergi." Saya menatap koper-koper itu. "Baik, Bu. Kamar tamu sudah saya siapkan." Dia mendengus. "Bukan kamar tamu. Ibu mau kamar utama. Kamar kamu pindah ke kamar belakang saja, dekat dapur. Itu lebih pantas buat kamu." Saya menelan rasa sakit itu, lalu mengangguk pelan. "Baik." Mereka pikir saya tunduk, padahal setiap penghinaan itu sedang saya catat. Satu persatu. Hari berikutnya, Damar membawa Fania menginap. Terang-terangan. Mereka tidur di kamar yang dulu kamar saya, sementara saya tidur di kamar sempit dekat dapur, bersama Kenzo. Malam itu, saya mendengar suara tawa mereka dari kamar utama, lalu suara Fania sengaja dikeraskan. "Mas, nanti kalau dia sudah pergi, kita renovasi kamar ini ya. Aku nggak suka modelnya." Saya memeluk Kenzo erat. Anak saya bertanya, "Bunda, kenapa kita tidur di sini sekarang?" "Cuma sementara, Nak," bisik saya. "Sebentar lagi semuanya kembali seperti seharusnya." Esoknya, ada kejadian yang membuat saya benar-benar yakin dengan keputusan saya. Saya tidak sengaja melihat mutasi rekening bersama kami. Rekening yang biasa Damar pakai untuk belanja rumah. Saldonya hampir kosong. Ternyata, Damar diam-diam menarik hampir seluruh tabungan. Untuk apa? Saya tahu dari pesan di ponselnya. Untuk membeli perhiasan. Untuk Fania, yang dia tidak tahu.
Tabungan itu memang sengaja saya isi sedikit, uang sungguhan saya. Ada di tempat yang tidak akan pernah bisa dia sentuh. Siang harinya, ibu mertua memanggil saya saat ada tamu arisan di ruang tamu. Anindya, panggilnya keras. Bikinkan teh untuk tamu-tamu ibu. Cepat. Jangan lupa, kamu masih numpang di sini. Para tamu menatap saya. Ada yang berbisik. Kasihan ya, istrinya kayak pembantu. Saya tersenyum sopan, membawa nampan teh, melayani mereka satu persatu. Di dalam hati, saya menghitung mundur. Sasa, adik ipar saya, ikut menambah. Mbak, nanti kalau pindah, jangan bawa barang-barang rumah ya. Itu semua punya keluarga kami. Saya hanya mengangguk. Tentu, Sasa. Saya tidak akan bawa apapun yang bukan milik saya. Saya tidak berbohong. Karena ternyata semua di rumah itu justru milik saya. Malam itu, setelah semua tidur, saya keluar diam-diam. Saya pergi ke kantor saya di Kuningan. Lampu masih menyala di lantai atas. Di sana, saya membuka brankas. Saya keluarkan map yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Akta, sertifikat, surat-surat kepemilikan. Saya menatap semua itu. Lalu, untuk pertama kalinya, saya merasa siap. Saya menelpon manajer gedung saya. Pak Rio, saya butuh data lengkap. Kantor di gedung kita yang mempekerjakan seorang karyawan bernama Fania. Saya juga butuh tim legal siap minggu depan. Siap? Bu, jawabnya. Esoknya, saya mulai bergerak. Saya menemui pengacara pribadi keluarga saya, Pak Hendra. Orang yang sudah mengurus aset keluarga sejak zaman ayah saya. Saya tunjukkan semua. Tangkapan layar percakapan, rekaman suara, foto-foto, dan surat pernyataan palsu yang ingin Damar paksa saya tanda tangani. Pak Hendra membaca semuanya dengan teliti. Lalu, dia menatap saya. Bu Anindya, dengan semua ini, posisi ibu sangat kuat. Rumah, mobil, semua atas nama ibu. Mereka tidak punya apa-apa. Saya tahu. Pakistan, jawab saya. Tapi saya tidak mau buru-buru. Saya mau mereka menunjukkan wajah asli mereka dulu. Di depan banyak orang. Pak Hendra tersenyum. Ibu memang putri ayah ibu. Dia diam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi izinkan saya bertanya, mengapa ibu tidak langsung saja mengusir mereka? Dengan dokumen ini, ibu bisa melakukannya hari ini juga. Saya menatap keluar jendela karena Pakistan, kalau saya usir mereka sekarang, mereka akan menganggap saya jahat. Mereka akan bilang saya merebut rumah. Mereka tidak akan pernah sadar apa yang mereka lakukan. Saya menoleh padanya. Saya ingin mereka sendiri yang menggali lubangnya. Saya ingin mereka merayakan kemenangan mereka. Lalu, di puncak kemenangan itu, mereka baru sadar siapa yang sebenarnya memegang segalanya. Pak Hendra mengangguk perlahan. Itu cara yang sangat tenang dan sangat menyakitkan bagi mereka. Bukan saya yang menyakiti mereka. Pakistan, jawab saya. Mereka yang memilih jalan ini. Saya hanya membiarkan kebenaran berbicara pada waktunya. Saya minta dia menyiapkan semua dokumen. Akta asli, sertifikat, bukti kepemilikan, semua dalam satu map. Saya juga meminta satu hal lagi. Pakistan, siapkan juga surat resmi. Surat yang menyatakan hak tinggal Damar di properti ini dicabut, lengkap dengan dasar hukumnya. Saya ingin semua berjalan sesuai aturan, tidak ada celah. Akan saya siapkan. Bu, jawab Pak Hendra. Lalu, saya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, Damar pulang dengan wajah berseri. Dia berkata, minggu depan ada acara keluarga di rumah ini. Aku mau kamu ada. Saya mengernyit. Acara apa? Acara keluarga besar. Ibu, adik-adikku. Semua datang. Aku mau perkenalkan seseorang. Saya tahu siapa yang dia maksud. Vania. Mereka berencana memperkenalkan perempuan itu sebagai calon istri baru di rumah saya, di depan keluarga. Dengan saya hadir sebagai penonton yang dipermalukan. Saya menatap Damar, lalu tersenyum. Tentu, Mas, aku akan ada.
Aku bahkan akan bantu siapkan semuanya. Dia tampak senang. Nah, gitu dong. Istri yang ngerti. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra, Pakistan. Siapkan semuanya. Minggu depan. Lalu saya menelpon manajer gedung saya. Saya minta satu hal yang akan mengubah segalanya. Selama seminggu itu, saya bermain peran dengan sempurna. Fania semakin sering datang. Dia mulai memperlakukan rumah itu seperti miliknya. Suatu sore, dia mengundang beberapa temannya. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa keras. Sementara saya melayani mereka. Ini istri tua Mas Damar ya? Tanya salah satu teman Fania. Setengah berbisik, tapi sengaja terdengar. Iya, jawab Fania santai. Kasihan kan? Tapi ya gimana? Namanya juga nggak bisa ngimbangi suami. Sebentar lagi juga keluar dari sini. Mereka tertawa. Saya berdiri di sudut ruangan, menahan setiap kata itu. Salah satu dari mereka bahkan menyodorkan gelas kotor ke arah saya. Mbak, tolong cuci ya. Makasih. Saya menerima gelas itu. Tersenyum sopan, lalu masuk ke dapur. Di balik dinding, saya menutup mata sejenak, mengingatkan diri saya. Sebentar lagi, semuanya berakhir. Malam itu, setelah semua pergi, Kenzo memeluk saya. Bunda, aku nggak suka tante-tante itu. Mereka jahat sama Bunda. Saya membelai rambutnya. Tidak apa-apa. Nak, orang yang jahat selalu mendapat balasannya. Kita cuma perlu sabar sedikit lagi. Saya memesan catering mewah dengan uang yang Damar kira dari tabungan kami. Padahal dari rekening saya sendiri, saya menata rumah, memasang dekorasi, bahkan menyewa pemusik. Damar memuji saya. Kamu memang istri yang baik. Dia, sayang aja kamu nggak bisa kasih lebih. Saya tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku ingin acara ini jadi yang paling berkesan. Dia tidak tahu betapa berkesannya acara itu nanti. Diam-diam, saya juga menyiapkan hal lain. Saya menghubungi Pak Hendra setiap malam, memastikan setiap dokumen sudah lengkap. Setiap langkah hukum sudah siap. Saya juga menyiapkan satu kamar khusus di sebuah apartemen mewah milik saya untuk Kenzo, agar setelah malam itu, anak saya punya tempat yang aman dan nyaman, jauh dari semua keributan. Saya merencanakan semuanya seperti saya merencanakan proyek bernilai miliaran. Dengan teliti, dengan tenang, tanpa satu celah pun. Fania bahkan menelpon saya dengan nada manis yang dibuat-buat. Kak, makasih ya sudah mau siapin acara. Kakak baik banget. Sama-sama, Vanya. Jawab saya. Aku ingin kamu merasa seperti di rumah sendiri. Dia tidak tahu. Kalimat itu punya makna ganda. Malam sebelum acara, saya menatap diri saya di cermin. Selama 8 tahun, saya menyembunyikan siapa saya. Besok, untuk pertama kalinya, saya akan menunjukkannya. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Hari itu tiba. Rumah saya penuh. Ibu mertua datang dengan gaun terbaiknya. Adik ipar saya, Sasa, sibuk berfoto. Para kerabat Damar duduk di ruang tamu, menikmati hidangan mewah. Fania datang terakhir, dengan gaun merah menyala. Berjalan, seolah dia sudah jadi nyonya rumah. Saya menyambut semua dengan senyum, mengenakan gaun sederhana. Melayani mereka satu persatu. Ibu mertua menatap saya dengan sinis. Anindya, nanti kalau acaranya mulai, kamu di dapur saja ya, biar nggak canggung. Baik. Bu, jawab saya pelan. Mereka semua tertawa. Mereka pikir mereka sudah menang. Lalu Damar berdiri, mengetuk gelas dengan sendok. Ruangan hening. Terima kasih semua sudah datang, katanya. Malam ini, aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia meraih tangan Fania. Menariknya, berdiri. Ini Fania, perempuan yang akan menjadi pendamping hidupku yang baru. Calon nyonya rumah ini. Ruangan riuh tepuk tangan. Ibu mertua tersenyum bangga. Sasa bersorak. Damar menatap saya dari kejauhan dengan senyum kemenangan. Seolah berkata, lihat. Kamu kalah. Saya berdiri di dekat pintu dapur. Diameter menunggu. Lalu Damar mengangkat gelasnya lebih tinggi. Dan malam ini juga, katanya. Aku ingin umumkan, Anindya dan aku sudah sepakat berpisah. Dia akan meninggalkan rumah ini.
Baik-baik, semua mata menatap saya. Ada yang kasihan, ada yang mengejek. Fania tersenyum penuh kemenangan. Kak Anindya, makasih ya sudah ngerti. Aku janji akan jaga rumah ini baik-baik. Saat itulah saya melangkah maju. Saya berjalan ke tengah ruangan. Tenang. Setiap langkah saya membuat ruangan semakin hening. Beberapa tamu menatap saya bingung. Fania mengernyit. Damar mendelik, seolah memperingatkan saya untuk tidak membuat keributan. Sebelum saya pergi, kata saya, boleh saya bicara sebentar? Damar mengernyit. Mau bicara apa? Sudah. Jangan bikin drama. Tenang. Mas, jawab saya. Cuma sebentar. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku. Saya menatap seluruh ruangan. Lalu saya bertanya, dengan suara jelas. Sebelum kalian merayakan, ada yang tahu. Siapa pemilik rumah ini? Ruangan hening. Damar tertawa. Ya akulah, siapa lagi? Saya tersenyum. Yakin? Mas, saya membuka tas saya, mengeluarkan sebuah map coklat. Lalu saya letakkan di meja, di depan semua orang. Ini, kata saya, akta asli rumah ini. Silakan dibaca. Atas nama siapa? Damar meraihnya cepat. Matanya bergerak membaca. Lalu wajahnya berubah pucat. Di akta itu tertulis satu nama, Anindya Pratiwi, pemilik tunggal. Ini pasti palsu, katanya gemetar. Silakan cek ke notaris, jawab saya. Atau ke kantor pertanahan, semua sah. Saya mengeluarkan dokumen kedua. Ini sertifikat tanahnya, atas nama saya juga. Lalu, dokumen ketiga. Ini surat kepemilikan mobil yang selama ini Mas kira mobil dinas. Atas nama saya. Tangan Damar gemetar. Wajah ibu mertua memucat. Fania mundur selangkah. Saya menatap mereka satu persatu. Selama 8 tahun. Kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Padahal, semua yang kalian nikmati malam ini dibayar dengan uang saya. Ruangan mulai bergetar oleh bisik-bisik. Salah satu kerabat Damar, seorang om yang tadi paling keras menertawakan saya, kini berdiri dengan wajah pucat. Damar, katanya gugup. Apa? Ini benar? Rumah ini bukan punyamu. Damar tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya berbalik menghadap para tamu yang masih terpaku. Perkenalkan, saya Anindya Pratiwi, pemilik tunggal grup properti yang membangun setengah gedung di kawasan ini, termasuk rumah ini. Ruangan benar-benar senyap. Lalu mulai terdengar bisik-bisik. Para kerabat saling pandang. Beberapa yang tadi mengejek, kini menunduk. Seorang ibu yang tadi ikut arisan ibu mertua, kini menatap saya dengan mata berbeda, tatapan yang penuh penyesalan. Dia yang kemarin menyebut saya seperti pembantu, kini tidak berani menatap saya lama-lama. Damar terduduk di kursi. Nia, kamu. Kenapa kamu gak pernah cerita? Saya menatapnya dingin. Karena aku ingin tahu kamu mencintai aku atau hartaku. Dan malam ini, kamu sudah menjawabnya. Aku masih cinta kamu. Dia, katanya panik. Fania, cuma kesalahan. Aku khilaf. Kita bisa mulai lagi. Demi Kenzo. Saya tersenyum getir. Lucu sekali. Kemarin aku tidak punya apa-apa. Jadi, aku layak dibuang. Sekarang, aku punya segalanya. Jadi tiba-tiba kamu cinta lagi. Cinta macam apa itu? Mas, Damar terdiam. Tidak ada jawaban. Fania mencoba bicara. Kak, aku nggak tahu apa-apa. Saya menoleh padanya. Oh, kamu tahu. Kamu tahu, Damar sudah beristri. Kamu tahu, ada anak di rumah ini. Tapi, kamu tetap maju. Aku cuma cinta sama dia, kata Fania. Suaranya bergetar. Cinta. Saya menatapnya tajam. Kamu bahkan sudah mengatur mau merenovasi kamar tidur saya. Kamu sudah memindahkan baju-baju saya ke dalam kardus. Itu bukan cinta, Fania. Itu keserakahan. Wajah Fania memerah. Dia tidak menyangka saya tahu semua itu. Saya mengeluarkan ponsel saya.
memutar sebuah rekaman. Suara Damar terdengar jelas di seluruh ruangan. Anindya itu cuma beban. Tenang saja. Bu, ibu pasti suka sama Vania. Dia lebih pantas jadi menantu ibu. Wajah ibu mertua memerah, lalu memucat. Para tamu menatapnya. Dia yang tadi bangga, kini ingin menghilang. Saya memutar rekaman kedua. Kali ini suara ibu mertua sendiri. Pokoknya begitu dia tanda tangan surat itu, langsung usir. Jangan kasih waktu mikir. Lalu suara Sasa. Atau ancam soal Kenzo. Bilang kalau dia nggak mau. Dia nggak boleh ketemu anaknya lagi. Seluruh ruangan menatap mereka bertiga dengan ngeri. Para kerabat yang tadi datang untuk merayakan, kini menyaksikan wajah asli keluarga itu. Sasa menunduk. Tidak berani mengangkat kepala. Ibu mertua gemetar di kursinya. Saya memutar rekaman terakhir. Suara Damar lagi. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Kamu datang nggak bawa apa-apa. Jadi pergi juga nggak usah minta apa-apa. Saya menatap suami saya. Kamu benar, Mas. Seseorang akan pergi dari rumah ini malam ini. Tapi bukan aku. Lalu saya menoleh ke arah pintu. Pak Hendra masuk bersama 2 orang petugas. Ini Pak Hendra, pengacara saya, kata saya. Dan dokumen di tangannya adalah surat resmi. Mulai malam ini, Damar tidak lagi punya hak tinggal di rumah ini. Begitu juga keluarganya. Pak Hendra meletakkan surat di meja. Semua sudah sesuai hukum. Bapak Damar dan tamu yang bukan penghuni sah diminta meninggalkan properti ini malam ini juga. Damar berdiri. Panik. Dia, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Potong saya. 8 tahun bukan hilaf. Mas, itu pilihan. Ibu mertua mencoba mendekat. Anindya, nak, ibu minta maaf. Ibu nggak tahu. Kalau ibu tahu kamu sekaya ini, berhenti. Bu, kata saya tegas. Itu masalahnya. Ibu baru menghargai saya setelah tahu saya kaya. Selama 8 tahun saya melayani ibu dengan tulus. Dan ibu memilih membuang saya. Ibu mertua terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Perempuan yang dulu begitu angkuh, yang mengukur saya dari pakaian dan mobil, kini duduk membungkuk di kursinya. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat menahan malu di depan seluruh kerabat dan tamu yang dia undang sendiri. Inilah yang dia tabur selama 8 tahun lamanya. Dan inilah yang dia tuai malam ini. Di hadapan semua orang. Vania mengambil tasnya, mencoba pergi diam-diam. Tapi saya memanggilnya. Vania, sebelum pergi, ada satu hal. Kantor tempat kamu bekerja, gedungnya milik saya. Mulai besok, kontrakmu di sana akan ditinjau ulang. Bukan karena dendam, tapi karena perusahaan saya tidak butuh orang yang merusak rumah tangga orang lain. Wajah Vania pucat pasi. Dia berlari keluar tanpa menoleh. Para tamu mulai pergi satu persatu. Ada yang berbisik permintaan maaf pada saya. Ada yang hanya menunduk malu. Dalam waktu 1 jam, rumah yang tadi penuh tawa kemenangan, kini sunyi. Damar berdiri di tengah ruangan kosong, sendirian. Menatap saya dengan mata yang tak lagi punya kuasa. Dia, katanya lirih. Kita punya anak. Kamu gak bisa lakukan ini ke aku. Saya menatapnya. Kenzo akan tetap kenal ayahnya. Aku tidak akan menghalangi itu. Tapi sebagai suami, kamu sudah selesai. Kamu yang mengakhirinya sendiri. Malam ini. Di depan semua orang, saya mengambil tas saya, lalu berjalan ke kamar Kenzo. Anak saya sudah tertidur. Tidak tahu apa-apa. Saya memeluknya, dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan semua bukti yang saya miliki. Rekaman. Percakapan. Surat palsu yang ingin dia paksakan. Posisi Damar tidak punya celah. Di persidangan, Damar mencoba melawan. Dia menyewa pengacara. Dia bilang dia berhak atas separuh harta sebagai suami. Tapi
Semua aset itu adalah warisan dari ayah saya atas nama saya sebelum pernikahan. Secara hukum, dia tidak punya hak apapun. Pengacaranya bahkan menyarankan dia berdamai. Pak Damar, posisi Bapak sangat lemah. Lebih baik Bapak menerima keputusan dengan baik. Hakim memutuskan hak asuh Kenzo jatuh kepada saya. Damar mendapat hak kunjungan, tidak lebih. Rumah, mobil, semua aset tetap atas nama saya, karena memang selalu begitu. Saat sidang berakhir, Damar mendekati saya di lorong pengadilan. Dia, katanya lirih. Aku menyesal, sungguh. Tolong beri aku kesempatan, saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai, yang kini hanya menyisakan rasa iba. Damar, kata saya, tenang. Kesempatan itu sudah pernah kamu punya selama 8 tahun. Dan kamu memilih membuangnya. Saya berbalik pergi, tidak menoleh lagi. Damar pindah ke rumah kontrakan kecil. Dia kehilangan pekerjaannya tak lama kemudian. Bukan karena saya, tapi karena reputasinya, berita tentang malam itu menyebar. Tidak ada perusahaan yang mau merekrut pria yang mengkhianati istri yang menanggung hidupnya. Yang menarik, perusahaan tempat dia dulu bekerja, yang dulu menaikkan jabatannya. Ternyata sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan saya. Investasi diam-diam yang dulu saya lakukan untuk membantunya. Kini, investasi itu saya tarik, bukan untuk membalas dendam, tapi karena saya tidak ingin lagi menopang orang yang tidak menghargainya. Fania menghilang. Kabar terakhir, dia kembali ke kampung halamannya. Kontraknya di kantor memang ditinjau ulang, dan dia memilih mengundurkan diri sebelum dipecat. Mimpinya menjadi nyonya rumah berakhir di malam itu juga. Ibu mertua mencoba menghubungi saya beberapa kali. Awalnya meminta maaf, lalu meminta bantuan. Lalu, ketika saya tetap tenang, dia mulai menyalahkan saya. Kamu jahat, Anindya, katanya suatu kali di telepon. Kamu hancurkan keluarga ini. Saya menjawab, tenang, Bu. Saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya berhenti menutupi kehancuran yang sudah kalian buat sendiri. Lalu saya menutup telepon. Untuk terakhir kalinya, saya tidak pernah membalas dendam pada mereka. Saya hanya berhenti memberi apa yang dulu saya berikan dengan tulus. Dan ternyata kehilangan itu sendiri sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. 1 tahun kemudian, hidup saya tenang. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya, tapi saya juga tidak berubah menjadi sombong. Saya tetap memasak untuk Kenzo, tetap mengantarnya ke sekolah dengan sedan tua kesayangan saya. Bedanya, kini saya tidak lagi takut dianggap kecil, karena saya tahu nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dia tunjukkan, tapi dari apa yang dia pertahankan. Suatu sore, Kenzo bertanya, Bunda, kenapa dulu Bunda diam saja waktu orang-orang jahat sama Bunda? Saya tersenyum. Lalu memeluknya. Nak, kadang diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara orang kuat menunggu waktu yang tepat. Dia mengangguk, walau mungkin belum sepenuhnya mengerti. Bunda, mau kamu ingat satu hal, lanjut saya. Jadilah orang yang baik, tapi jangan pernah biarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Karena ada orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan kepada mereka, kamu cukup berhenti memberi. Itu sudah cukup. Kenzo memandang saya dengan mata bening. Aku ngerti, Bunda. Aku mau jadi kuat kayak Bunda. Saya memeluknya erat. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Malam itu, saya duduk di teras, menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar utuh. Saya tidak kehilangan apapun yang benar-benar berharga. Saya justru menemukan kembali diri saya. Perempuan yang kuat, ibu yang tangguh, dan manusia yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang mencintaimu dengan tulus. Hanya karena kamu pikir
dia tidak punya apa-apa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anindya. Perempuan yang memilih sederhana, bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin dicintai dengan jujur. Dan terlalu sering, ketulusan itu dibalas dengan pengkhianatan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar yang merasa berkuasa atas istrinya. Lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa dan cinta tidak bisa dibeli. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur menantu dari harta, bukan dari hati, yang baru menyesal setelah semuanya terlambat. Damar kini hidup sederhana, menyesali pilihannya setiap hari. Fania menghilang membawa malunya, sementara Anindya bangkit, lebih kuat, lebih utuh. Bersama anaknya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih jujur atau memilih serakah. Dan setiap pilihan selalu membawa balasannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anindya terlalu sabar? Atau justru tepat menunggu waktunya? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.